sih yang perlu kita beli sebagai ibu baru? Karena biasanya untuk kelahiran anak pertama kita suka kalap, padahal mungkin budgetnya tidak banyak ya. Jadi kita akan bahas satu persatu produknya atau perlengkapan apa aja sih yang perlu mami siapkan. Yang pertama ada kita membutuhkan perlak ya. Jadi ini agar kasurnya tidak basah, mami butuh yang namanya perlak. Ada macam-macam ukuran, bisa disesuaikan dengan yang kita butuhkan ya. Bisa yang ukuran besar ataupun yang ukuran sedang maupun yang ukuran pas kecil seperti ini ya. Nah ini kemudian yang kita butuhkan lagi adalah baju, kelihatan nggak? Baju baru lahir untuk bayi ya. Jadi ini kemarin aku udah beli, kemudian aku cuci dulu karena kan biar fresh gitu ya, biar terbebas dari kuman. Nah, ini ada yang lengannya panjang. Nah ya, lengannya panjang. Mami bisa beli sekitar mungkin 1 lusin, itu bisa. Kemudian nanti kita kasih juga baju yang lengannya pendek, nah, seperti ini ya. Ini lengan pendek atau tanpa lengan ya, seperti itu. Jadi kita juga beli ini. Kemudian ada lagi, mami juga perlu beli ini sarung tangan ya, sepasang tangan sama kaki. Ada ini celana kacamata ya. Jadi biasanya untuk bayi baru lahir itu kita butuh ini juga saat mungkin dipakaikan pampers. Nah ini nanti sebagai double-nya kita bisa menggunakan celana ini. Bentuknya seperti ini kayak kacamata ya teman-teman. Ukurannya ada yang S, ada yang M, ada yang L. Jadi nanti bisa disesuaikan, belinya random. Jadi jangan yang ukuran kecil semua, karena bayi itu cepat besarnya ya. Nah tadi mams bisa beli sarung tangan itu 3 atau 5 pasang ya, buat persiapan biar nanti buat ganti-ganti gitu. Kemudian ini aku beli ini, jadi ini adalah perlengkapan buat bayi baru lahir yang isinya macam-macam. Nah setelah aku konsultasi sama spesialis anak, jadi memang bedak ini ya, bedak tabur pada bayi itu tidak disarankan karena kulit bayi masih sangat sensitif. Jadi kita gantikan bedak ini dengan lotion. Nah lotion baby ini aman banget karena fungsinya bisa membantu melembabkan kulit bayi biar tidak kering ya. Jadi untuk pengganti bedaknya kita gunakan krim ya, krim untuk bayi. Nah kita juga butuh yang namanya ini hair and body wash. Jadi lebih direkomendasikan jika kita menggunakan sabun sama sampo dalam satu wadah ya, lebih praktis juga. Kemudian ada cotton bud, ada juga ini baby oil sama minyak telon ya. Jadi itu yang perlu untuk bayi. Soal parfum gimana atau wangian itu tidak terlalu direkomendasikan ya, karena bayi itu indera penciumannya masih sangat sensitif. Jadi lebih baik nggak usah pakai yang seperti itu. Nah, sudah. Jadi teman-teman bisa beli satu set ini ya di swalayan, banyak banget, atau mau beli bijian juga bisa ya. Ini bukan promosi ya, tapi aku mau membeli yang sekiranya ekonomis. Nah, kemudian ini yang
kita butuhkan juga ini jarik ya, di tempat teman-teman namanya apa, kain ya. Ini jadi kita butuh lumayan banyak buat persalinan, karena biasanya bumil kan perdarahan ya, ibu melahirkan, jadi kita butuh ini. Teman-teman bisa beli sekitar mungkin 5 biji atau 7 biji ya untuk persiapan. Kemudian teman-teman perlu yang namanya gendongan juga. Nah, gendongan ada yang bentuknya kain, ada yang bentuknya yang model terbaru ya, pastinya udah biasa kita lihat di pasaran, bisa pakai itu juga. Nah, kalau misalnya orang Jawa sih masih menggunakan selendang-selendang seperti ini. Kemudian yang penting banget adalah ini popok ya. Jadi ini adalah yang pertama kali kita siapkan, karena untuk bayi baru lahir biasanya sangat sensitif. Jadi sebelum kita pakaikan pampers ya, mending kita gunakan popok ini. Nah, teman-teman bisa stok popok ini agak banyak. Kalau aku kemarin beli sekitar 4 lusin ya, buat ganti-ganti barangkali hujan atau gimana nggak kering, nah nanti bisa ganti-ganti pakai ini. Ini warnanya juga random ya teman-teman, cewek cowok masuk semua. Kemudian ini ada juga baju yang lengannya panjang. Ini aku sengaja beli, barangkali bajunya agak gedean sedikit, nanti kita bisa pakaikan ini biar anget ya badannya, nggak kedinginan. Kemudian kita juga kalau misalnya zaman sekarang ya, spesialis anak biasanya tidak merekomendasikan untuk menggunakan gurita, tetapi biasanya orang desa masih menggunakan gurita seperti itu. Jadi aku persiapan beli tapi nggak banyak. Nah, nanti kita lihat kepake atau enggak ini gurita ya. Tapi untuk misalnya medis itu memang tidak disarankan, karena nanti terlalu kencang mengikatnya malah tidak nyaman pada bayi. Kemudian yang nggak kalah pentingnya lagi, kita butuh yang namanya bedong ya. Nah, bedong ini mami bisa gunakan untuk membedong bayi, ataupun mungkin bisa buat selimutan. Ini butuh lumayan banyak juga, teman-teman bisa beli sekitar 10-15 biji. Nah, aku sih belinya nggak banyak, 12 biji aja. Nanti sekiranya habis bisa beli ke toko terdekat. Ada lagi yang mams butuhkan, itu ini ya. Kalau tadi persiapan bayi baru lahirnya, kita juga butuh yang namanya selimut bayi. Jadi buat dibawa dari tempat klinik ataupun rumah sakit, biar nggak kedinginan, kita butuh yang namanya selimut bayi. Kemudian ada ini, lucu banget nih teman-teman, kelihatan nggak? Ini sisir bayi. Jadi sisirnya ini ada bunyinya. Ini sebagai rangsangan juga buat indera pendengaran si baby. Nah, ini kita pilih sikat yang bulunya tipis, yang bulunya lembut ya. Jadi memang buat bayi kita harus pastikan yang nggak bikin sakit, karena nanti nggak nyaman ya. Jadi ini bagus banget buat nyisir sebelum nanti bayi dicukur rambutnya. Nah, mami juga butuh ini nih, kelihatan nggak? Ini cotton ball. Jadi biasanya bayi baru lahir kan pup gitu ya, pipis atau yang lain. Nah, kita lebih dianjurkan menggunakan ini daripada tisu basah. Nah, jadi tadi kita lebih disarankan untuk menggunakan cotton ball ini ya, mams ya, untuk membersihkan mungkin kotoran bayi ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah aku beli ini kemarin. Ini adalah untuk penutup ASI ya, jadi biar saat kita menyusui itu nyaman
serat menggunakan pembalut ini. Nah, jadi selesai sudah. Hari ini dia menjelaskan apa aja sih yang mami butuhkan untuk perlengkapan bayi baru lahirnya. Mulai dari topi, sarung tangan, ada sisir, popok, celana, baju, selimut, ada perlak juga, handuk, penutup ASI, ada jarik juga ya tadi, gendongan, cotton ball, kemudian ada bedong, gurita jika diperlukan, sama perlengkapan mandi bayi. Nah, terus teman-teman juga perlu membeli seperti ember ya yang kita gunakan untuk mandi, kemudian alat pumping ya yang bisa Mams beli di toko online maupun di tempat-tempat bayi, toko bayi itu juga banyak ya. Jadi nanti di lain waktu kita akan bahas tentang alat pumping yang mungkin aku beli. Jadi untuk video kali ini sekian ya Mams, semoga bermanfaat, bisa membeli perlengkapan yang sekiranya dibutuhkan untuk persiapan bayi baru lahir. Terima kasih.